orang Muhammadiyah itu emang nggak ini sih ya, disuruh-suruh ngumpul rame-rame itu emang nggak biasa. Demo gitu nggak biasa. Mendirikan sekolah itu jalur sunyi, Pak. Kalau demo hiruk pikuk. Nah, jadi tapi hari kayak begini, di zaman narsis kayak begini, beragama kalau nggak sombong itu nggak marem, Pak. Kalau saya tuh agak takut-takut dikit bikin yel-yel kayak Pak Yai Pit Khaidir tadi itu. Tapi saya sangat husnuzon sama beliau. Tentu konteksnya bukan seperti di luar sana. Iya kan? Jadi fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Ya kan? Fa'aqim wajhaka lid-dini hanif. Hanifa itu tidak bengkok, lurus. Waman aslama wajhahu lillah wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Semua ayat ini memberikan petunjuk beragama itu harus autentik, ikhlas. Tidak ada embel-embel yang lain. Tadi malam kurang lebih jam 12:30, mula-mula saya parkir di rumah sakit karena belum tahu komplek penginapannya. Ternyata keliru, sama satpam disuruh ke sebelah. Jadi semalam ini pemandangan yang luar biasa, Pak. Satu, di tengah hutan Bojonegoro Masian, saya melihat ada masjid yang sangat mewah. Masjid wisata religi An-Nahda, belum dibuka. Nyampe di sini, masjidnya megah, Pak. Yang masjid apa namanya nih? Asy-Syifa ya. Saya hanya berpikir dalam hati kecil saya, kalau orang Muhammadiyah nggak masuk surga, kebangetan. Apa alasan Anda nggak masuk surga sekarang? Jadi bukan sekarang bagaimana cara kita masuk surga. Alasan Anda nggak masuk surga itu apa? Ini kita di Muhammadiyah, Pak. Jadi kalau ada ketua PDM dimanapun, tidak yakin dengan amanah sebagai ketua PDM masuk surga, kayaknya ada kesyirikan di situ. Ya teman-teman PDM ini, termasuk ketua tablik. Kalau saya yakin betul, Pak. Jadi kalau Anda tanya saya, apa cita-cita Anda jadi ketua tablik? Masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali orang yang enggan. Wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Qal man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku masuk surga, yang membangkang kepadaku dialah orang yang enggan masuk surga. Setahu saya, orang Muhammadiyah itu punya karakteristik. Jazakumullah khairan. Orang Muhammadiyah itu biasanya ini punya karakter satu, taat. Orang-orang Muhammadiyah itu taat. Yang kedua, orang-orang Muhammadiyah itu nggak suka maksiat. Kalau orang Muhammadiyah itu tidak taat, tidak mungkin kampus ini berdiri, Pak. Kalau orang Muhammadiyah itu suka maksiat, nggak mungkin masjid
Asy-Syifa semegah itu berdiri. Enggak mungkin. Anda pergi ke kampus manapun, insya Allah masjidnya itu megah. Tunjukkan kepada saya di Indonesia, mana rumah sakit umum daerah pusat yang punya masjid kayak di Asy-Syifa, dan namanya Asy-Syifa pula. Di Sarjito, rumah sakit umum pusat itu Pak, itu rumah sakit kalau Pak Harto nggak bikin mungkin nggak ada rumah sakit nggak ada masjid juga di situ. Masjid Yayasan Amal Muslim Pancasila. Ayo Pak. Jadi kita ini bukan sombong. Kita teman-teman PP pergi ke Tiongkok. Anda tahu bagaimana China sekarang berhadap-hadapan untuk menguasai dunia ini dengan Amerika Serikat ya. Minta enggak Muhammadiyah ke situ? Alhamdulillah tidak. Di depan semua pejabat, Prof. Abdul Mu'ti menawarkan beasiswa. Bayangkan Anda Pak, ormas mana yang bisa ketemu dengan Kementerian Luar Negeri, datang kami tawarkan beasiswa. Silahkan. Mengapa? Karena kita sadar betul, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kami Pak yang mewakili Muhammadiyah nggak mungkin tegak wajahnya di depan pemerintah Tiongkok yang saat ini menguasai ekonomi dunia kalau kita nggak punya 172 perguruan tinggi. Iya kan? Kita paham betul, al-yadul ulia khairun minal yadis sufla. Kita paham betul, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if. Maka masjid kita harus megah, mohon maaf. Mengapa? Karena fasilitas itu bisa diberikan kualifikasi sebagai ahlu sunnah, itu juga tidak mudah. Maka Muhammadiyah kalau masuk di dalam pertikaian tentang istilah ini, nggak jadi kita bikin rumah sakit Pak. Habis energi kita untuk bertikai secara internal. Belum lagi kita bicara Syiah di satu sisi. Coba lihat. Suriah Pak, itu sudah lebih 150.000 orang yang meninggal dunia, mati dalam perang. Yaman juga begitu. Yang ngirim bom itu kayak ngelempar jumrah, bismillahi Allahu Akbar. Yang dibom juga bismillahi Allahu Akbar. Ini kira-kira di mana kita meletakkan al-qatil wal maqtul finnar? Hati-hati loh Pak. Persoalan ini kalau kita tidak hati-hati, memang sejarahnya begitu. Oleh karena itu saudara sekalian yang saya muliakan, kita tidak mau ketika mendiskusikan apa yang disebut dengan ahlus sunnah ya, atau ahlul haq, itu menjadi identifikasi yang sifatnya mati di dalam diri kita. Apalagi itu dijadikan sebagai pemisah dengan orang yang lain. Iya kan? Maka kalau kita lihat misalnya apa yang dikatakan oleh para ulama kita. Ya, singkat cerita di sini. Ya. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ya, kita lihat di sini. Apa sih yang disebut dengan as-sunnah itu? Tariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam allati kana 'alaiha. Jalan yang ditempuh oleh Nabi dan juga oleh para sahabatnya. Ya kan? As-salimah minasyubuhat wasyahawat. Yang terbebaskan dari syubhat dan syahwat.
Nanti syubhat panjang penjelasannya itu, Pak. Ya kan? Kita lihat. Ya. Profesor Dr. Abdul Karim Al-Aql ini dari Riyadh, beliau mengatakan, al-hadyul ladzi kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, petunjuk di mana Rasulullah teguh di atasnya bersama para sahabat, baik pada aspek ilmu, keyakinan, perkataan dan perbuatan, dia adalah sunnah yang harus kita ittiba. Orang yang melakukannya dipuji dan orang yang menselisihinya dicela. Sederhana sekali. Sekarang kalau saya bilang sama Bapak, kita konkret sekarang. Saya dengan Ustadz Fit Khaidir membaca hadis, ya, la yanzurullahu ila man jarra saubahu khuyala. Tidaklah Allah melihat kepada seseorang yang menjulurkan pakaiannya karena sebab sikap sombong. Maka saya sama Ustadz Bin Khaidir celananya biasa aja, berdasarkan sunnah ini. Berdasarkan sunnah ini. Dan jumhur ulama, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, jumhur mengatakan tidaklah diharamkan isbal kecuali karena sombong. Sebagian saudara saya mengatakan ma asfala minal ka'baini finnar. Apa-apa yang berada di bawah mata kaki itu di neraka. Apakah hadis ini Ustadz Fit dan saya tidak baca? Saya baca, Pak. Tapi kami membacanya dengan kaidah. Bagi kami Ustadz Fit dan saya membaca hadis, apa-apa yang berada di bawah mata kaki di neraka, itu sifat hadisnya itu adalah mutlak. Dia lepas begitu saja. Sementara di dalam kaidah memahami agama kita oleh para ulama, bukan oleh ulama tarjih, tapi sejak zaman dahulu salafus soleh, kalau ada hadis yang mutlak dan ada hadis yang muqayyad, maka hadis yang mutlak dibawa kepada muqayyad. Gitu loh, Pak. Sekarang apakah yang cingkrang dan tidak cingkrang? Lalu kita mengatakan hitam putih, yang satu di neraka, satu di surga. Kan persoalan kita di situ, Pak. Jadi yang menjadi persoalan itu bukan sunnah. Yang menjadi persoalan, kalau tidak cingkrang bukan saya, kalau tidak manjang-manjang bukan saya. Persoalannya psikologi dan sosiologis. Bukan lagi persoalan sunnah dan tidak sunnah. Itu loh, Pak. Kan persoalannya di situ. Orang sholat tarawih, yang satu 22, yang satu 44. Kalau pandangannya hadis selesai, sakarepmu. Kan gitu, Pak. Pilihan saja opsional. Gitu loh, Pak. Kita beribadah itu karena melihat hilal. Melihat sama hadisnya. Ya kan? Jadi kalau idza ra'aitumuhu fasumu, berpuasalah. Perintahnya kita meru'yat. Banyak sekali hadis-hadis yang lain. Ini kita lihat. Apakah Muhammadiyah tidak meru'yat? Muhammadiyah itu meru'yat, Pak. Ru'yat yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah ru'yah ilmiyah. Kan gitu. Ru'yat yang menggunakan metode saintifik. Mengapa ini terjadi? Karena di dalam metode pemahaman kita di Muhammadiyah, antara ilmu agama dan ilmu sains pengetahuan itu adalah dua hal yang saling menopang. Bukan dua hal yang kontradiktif. Gitu loh persoalannya.
Jadi dua hal yang saling menopang antara ilmu wahyu dan ilmu kauniyah. Dan ingat, kauniyat ini alam semesta juga ayat. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim afala yubsirun. Jadi ayat juga kauniyah ini. Itu saja persoalannya. Sekarang Anda ikut pemerintah, masih akut menentukan 3 derajat. 3 derajat juga nggak ada dalilnya, Pak. Itu kesepakatan politik, 3 derajat. Saya katakan 3 derajat itu kesepakatan politik, bukan dalil. Hanya karena mereka jadi pejabat, ya nanti kalau Mas Pit Khaidir jadi menteri, ya tak doakan ya dirubah keputusan itu. Ini kan masalahnya beliau belum jadi menteri. Jadi jangan kemudian mengatakan Muhammadiyah tidak taat ulil amri. Ulil amri siapa? Indonesia ini lahir karena Muhammadiyah juga gitu loh. Jadi hanya di situ, Pak. Jadi kalau kita konsisten, maka para ulama kita kan berdiskusi. Kalau mau ru'yat global itu gunakanlah mazhabnya Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpandangan kalau satu orang bisa meru'yat dimanapun belahan bumi ini, selama informasi itu nyampe ke dia, maka itu mengikat. Ini insya Allah akan berlaku besok setelah Muharram. Dengan kalender global, itu kalau nggak salah sampai 5 derajat. Itu di muka bumi yang paling barat. Jadi secara fikih itu pandangannya Abu Hanifah itu. Gitu loh, Pak. Cuman zamannya Abu Hanifah kan belum ada WA, persoalannya di situ. Tapi pandangan beliau maju betul. Nah sekarang Anda berani menyesatkan Abu Hanifah, kowe sopo? Anda siapa? Cuman kadang-kadang kita ini tidak fair. Kalau urusan musik yang kayak lama kemarin Ustaz Adi Hidayat, itu pendapatnya jumhur dieksploitasi. Bahkan ada yang mengatakan itu ijma, padahal tidak. Dikatakan ijma tidak. Tidak semua pandangan fikih yang disepakati oleh 4 mazhab otomatis menjadi ijma, tidak, Pak. 4 mazhab itu yang populer. Masih sekian banyak mazhab yang tidak dipopulerkan, tetapi pandangan mereka legitimate di dalam sejarah Islam. Cuman kita ini seperti ahli kitab. Kalau satu pandangan sesuai dengan kita eksploitasi untuk menjatuhkan yang lain, untuk menjatuhkan Adi Hidayat. Tapi mengapa isbal tidak diangkat? Itu pandangan jumhur. Hanya karena tidak sesuai dengan fatwa ulama. Ini wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudinnya itu di mana? Anda beragama untuk apa? Untuk gagah-gagahan. Kan itu persoalannya, Pak. Jadi saudara sekalian yang saya hormati, ya. Al-Imam Ibnu Hazm, ya. Ketika mencoba siapa sih ahlus sunnah, kata beliau, mereka adalah ahlul haq. Ibnu Hazm tidak berbicara tentang NU, Muhammadiyah, Salafi, HTI, Persis, Irsyad, tidak. Beliau berbicara ahlul haq. Lawan daripada ahlul haq adalah ahlul bid'ah. Tapi persoalan khilafiyah di dalam agama itu tidak otomatis menjadi bid'ah. Kalau Mama Gufron pasti bid'ah, saya yakin. Rawahu Mama Gufron, nah itu beda, Pak. Tapi kalau ada orang membaca kuburan, walaupun tarjih kita tidak mengakui itu sebagai sebuah keputusan, Anda tidak boleh kemudian seketika mengatakan itu bid'ah. Karena apa? Itu kita kembali ke dalam fikih ihda'ul ajri, ihda'us sawab. Kalau ada orang meninggal dunia, lalu saya menghadiahkan pahala, apakah pahalanya sampai? Bagi Imam Syafi'i enggak sampai, Imam Ahmad sampai. Tapi fakta sosiologis di Indonesia berbeda. Yang Hanbali nolak keras-kerasan, yang Syafi'i nerima keras-kerasan. Nah Muhammadiyah dia tidak perlu gamang, karena Muhammadiyah
baik dalam masalah fikih atau masalah kalam, itu tidak menisbatkan diri sebagai bagian dari mazhab tertentu. Jadi seharusnya orang Muhammadiyah itu nggak perlu gamang beragama, karena kita tidak pakai brand, Pak. Iya kan? Jadi sekarang ini yang terjadi nih Pak, sekarang ini. Sekarang kalau kita mau serius Pak, kekeh dengan pandangannya Imam Syafi'i misalnya, maka berbagai macam amalan setelah orang meninggal tidak bisa masuk itu. Tapi kan Imam Syafi'i tidak sendiri Pak, ada Asy-Syafi'iyah, golongan ulama-ulama di mazhab Syafi'i. Jadi kita santai saja, iya kan? Ya itu khilafiyah, bukan bid'ah. Biasa saja. Orang kunut itu bukan bid'ah. Itu persoalan khilafiyah. Beberapa teman saya pulang dari Madinah karena masih kurang ngopi waktu itu, masih membid'ahkan kunut. Semakin ke sini enggak apa-apa kunut. Dulu sebagian teman-teman saya dari Madinah ketika pulang membid'ahkan maulidan. Sampai beberapa dokter dari Madinah datang ke Riau waktu itu, diajak, ini ada acara maulidan yang cerita Dr. Mawardi Muhammad Soleh, dokter syariah di Madinah. Dihadirkanlah dia di satu masjid di Pekanbaru. Biasa ada MC, ada qiraatul Quran, habis itu ceramah tentang kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada snack, minum, kemudian kafaratul majelis. Dia bilang, wahai Dokter Mawardi, maulidannya yang mana? Lah maulidannya itu ini, ngaji tentang sejarah Nabi. Lah terus bid'ahnya di mana? Jadi memang Pak, sering-seringlah ngopi. Jadi kalau teman-teman tuh main bid'ah, kita nih surplus Pak bid'ahnya itu. Jadi bukan persoalan dalil, kurang ngopi. Itu loh Pak. Makanya tadi saya bilang, saya menarik nih kalau teman-teman para mubalik ini suruh rihlah dakwah sebulan ke Cina itu. Gimana sulitnya berislam itu. Masih sempat Anda membicarakan kapan puasa Arafah itu. Iya kan? Sederhana sekali. Cuman yang tidak kuasa kita lawan sekarang ini adalah mufti-mufti digital. Saya tidak tahu dalilnya di mana mufti-mufti digital ini. Ya kalau Bapak bersama saya kita bisa buka kitab Pak. Tapi kalau itu bentuknya satu slide, nggak jelas siapa yang buat slide. Mengerikan Pak fatwa-fatwa yang ada di diri. Maka dalam konteks ini tidak ada pilihan. Ngaji itu sudah wajib Pak. Acara-acara kayak begini ini. Jadi kalau ada orang awam nggak mau ngaji, pecat aja Pak. Kalau saya konkret aja Pak, bikin benalu Pak. Guru, dosen nggak mau ngaji, pecat aja deh. Daripada bikin ribut kita aja, ini kita pengen masuk surga bareng-bareng ini, Anda bikin kisruh. Iya kan? Gimana Ustaz Fit? Radikal ini Ustaz. Iya kan? Cina itu Pak, per 7 hari harus menyelesaikan satu order pesawat terbang. Dan yang kerja semuanya robot. Kita hari gini tengkar. Anda kemarin puasa Arafahnya kapan? Coba. Demi Allah Pak, saya berani bersumpah, hanya syahwat yang membuat kita berpecah belah di situ. Kalau ilmu bisa diakses. Sebab tanggal 1 Zulhijjahnya Saudi emang beda sama 1 Zulhijjahnya di Indonesia. Kalau mau protes Tuhan sana yang menciptakan bulan. Loh Allah yang menciptakan bulan kok. Loh emang fakta astronomisnya beda. Mau protes. Itu bukan wewenang majelis tarjih, karena yang menciptakan bulan. Iya kan?
Allah. Lah kok bulan dipaksa patuh gitu kan enggak bisa juga, Pak. You enggak bisa bikin SK kepada bulan. Lah sekarang saya di Cina, Pak. Anda tahu sholat maghrib jam berapa, Pak? Jam 9. Anda berani mengatakan betapa tidak adilnya Tuhan. Maghrib jam 9 malam, Isya 10.30 malam, subuhnya jam 2.44 malam. Siangnya panjang, panas, Pak, kami di situ. Anda berani nego kepada Tuhan, ya Allah, saya ini KTP-nya Jogja, 5:30 maghrib ya Allah. Kok kau ciptakan di Beijing itu jam 9 malam? Coba. Jadi orang yang nggak setuju dengan fakta astronomis itu, Pak, itu ibarat di Cina sholat maghribnya itu jam 5.45 sore. Padahal maghrib baru masuk jam 9 sore. Berani sampean sholat jam segitu? Nggak berani. Mengapa? Matahari masih terang benderang, Pak. Lah sekarang, mengapa Arafah Anda tidak konsisten? Karena kita ini bukan puasa wukuf, siamu Arafah, bukan siamul wukuf. Dan para sahabat sudah berpuasa lebih dahulu daripada peristiwa wukuf. Jelas sekali, Pak. Jadi orang yang memaksakan kehendak seperti itu sama saja ingin sholat maghrib di Cina itu jam 6. Atau ingin memaksakan sholat maghrib di Indonesia waktu Beijing jam 9 malam. Habis waktunya, Pak. Atau ingin memaksakan waktu Beijing sholat subuh jam berapa tadi? Jam 4, jam berapa tadi? Azan tadi ya? 4 sekian itu. Beijing. Azan subuh jam 2.44 menit. Sekarang ini Anda terima kan? Bahwa Anda tidak mungkin sholat maghrib di Beijing itu pada jam 6 sore atau jam 5.45. Lalu bedanya apa dengan hari Arafah dengan tanggal tanggal 9 Zulhijjah itu? Karena ini menyangkut hukum, Pak. Ini menyangkut hukum. Karena ada larangan berpuasa pada hari-hari tasyrik. Nah, kalau mubalik yang agak materialistik sedikit senang dia, khutbahnya 2 kali. Tapi kan itu bukan karakter orang Muhammadiyah. Kalau ada mubalik Muhammadiyah melakukan kayak gitu, kayaknya bukan orang Muhammadiyah deh, mesti pura-pura Muhammadiyah. Ayo, Pak, kok Anda maksa matahari dulu bulan lebih dulu, orang belum waktunya. Tapi kan kita nggak mikir, Pak, nggak mikir. Kenapa? Psikologi beragama kita, Pak, itu takluk di layar ini. Kita mendapatkan postingan, otak psikologi orang menghadapi ini, Pak, ininya nggak jalan. Bagaimana istidlal? Dalilnya benar, tapi belum tentu kesimpulan atas dalil itu benar. Dalilnya benar, belum tentu tepat menggunakan dalil. Gitu loh, Pak. Maka hanya ada satu yang menjelaskan, syahwat. Bahwa kebenaran adalah kalau orang lain seperti Anda. Jadi toleransi itu, Pak, tasamuh dalam pandangan tarjih kita. Bukan lagi kita mengakui orang lain berbeda dengan kita, Pak. Itu mah biasa. Tapi Anda ridho enggak dengan orang lain yang berbeda dengan Anda? Bukan kita berbeda dengan orang lain berbeda sama kita. Itulah tasamuh. Itulah tasamuh. Jadi kalau disebut dengan khairuddin, sebaik-baik agama adalah al-hanafiyatus samhah. Yang lurus, yang autentik, yang lapang. Kan gitu. Nah, persoalannya sekarang, apa yang saya sampaikan ini itu tentu mengikat bagi kita warga Muhammadiyah. Saya tidak punya hak kemudian memaksa orang ikut seperti ini. Tapi kalau sampean guru di Muhammadiyah,
kok tidak menggunakan itu namanya nggak berakhlak, nggak beradab. Iya tak? Ini kalau ada guru Muhammadiyah, dosen Muhammadiyah, karyawan PKU dokter, saya bilang Anda tidak punya adab. Itu saja persoalannya. Jadi betapa pentingnya adab ini Pak dalam masalah agama kita. Iya kan? Anda mau cari khilafiyah luar biasa Pak kalau sudah bicara masalah itu. Jadi kita ini di Muhammadiyah pun juga kadang kita ini apa? Orang Muhammadiyah itu kadang gamangan Pak. Karena juga apa? Kurang ngopi. Dikira selain perspektif tarjih itu lalu seperti apa? Nah cuman memang mungkin Ustaz Fit Khaidir juga merasa kita ini nggak biasa menyesatkan orang Tat. Paling banter saya bilang sampean nggak beradab. Nah sekarang kalau saya ceritakan Al-Imam Ahmad bin Hambal, semua fatwa beliau tidak ada kunut di dalam sholat subuh. Tapi kan murid-muridnya di Mesir banyak. Murid-muridnya tinggal di mana mayoritas mazhab Syafi'i berlaku. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? You jangan sholat kecuali you juga ikut kunut. Apa Anda berani mengatakan Imam Ahmad nggak konsisten? Ini masalah adab. Ini Muhammadiyah paham betul. Kunut itu khilafiyah. Ini masjid Muhammadiyah. Sampean kunut cari masalah dan tidak beradab, itu aja persoalannya Pak. Kalau mau ini ya bikin masjid sendiri. Masjid ini takbir pada malam ini gitu. Berarti kemarin malam apa kita takbir? Ahad malam Senin. Kalau ingin takbir malam Ahad, bikin masjid sendiri, kita nggak akan ngerecoki Pak. Tapi kalau itu masjid Muhammadiyah, kok memaksakan diri malam Ahad takbiran, satu ndak punya adab. Itu loh Pak. Sampean bikin masjid bikin sendiri. Ini masalah saling menghormati aja kok. Iya toh. Seperti juga para ulama kita saling menghormati. Nah, yang lemah di antara kita adalah rasa saling menghormati. Oh saya pingin seperti ini, tapi kemudian kok putusannya kayak begitu. Ya tinggal resign aja. Resign aja. Datang baik-baik kepada PCM, Pak mohon maaf saya mundur diri. Karena saya yakinnya sholat subuh itu pakai kunut dan di masjid PKU ini nggak pakai kunut. Ya sudah, ya ahlan wassalam sudah. Sesederhana itu. Yang jadi masalah PCM berani nggak, itu masalahnya. Jadi saudara sekalian yang saya hormati, ini kita sesederhana itu beragama. Nah, jadi sekarang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya. Maka para ulama kita mengatakan, apapun istilah yang Anda sebut, mau istilah ahlus sunnah wal jamaah, mau itu ahlul haq, mau itu ahlus sunnati wal haq, dan lain-lain. Apa kata para ulama kita? Itu bukanlah satu simbol yang perlu kemudian dijadikan identitas yang mengunci satu kelompok Islam dari orang Islam yang lain. Dia bukan sekte politik, dia bukan gerakan yang bekerja di dalam kegelapan gua. Tapi yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnatu wal haq, ahlul haq, ta'ifah mansurah, ya kan, al-firqatun najiyah, semuanya itu mereka adalah orang-orang tatamassalu bil amilin, konkret di dalam orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dimanapun mereka dan kapanpun mereka berada itu. Nah oleh karena itu saudara sekalian yang saya muliakan, poin terakhir yang ingin saya sampaikan di sini, ya, ini banyak sekali yang saya sudah ini, tapi saya kira
perlu ini. Saya ingin mengatakan kepada kita dalam beragama kita. Satu, ini terakhirlah statementnya, terakhir closing statementnya begini, ikhtitamnya begini. Islam mengajarkan kita untuk bersikap adil, ya kan? Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, Allah tatghaw fil mizan. Kehidupan langit dan bumi ini tegak. Ada neraca keseimbangan di situ, ada keadilan di situ, al-adlu wal insaf. Dan ini berlaku, Pak, dalam keseluruhan apapun dimensi kehidupan kita. Sosial, politik, ekonomi, keormasan dan lain-lain. Islam itu harus menegakkan sikap al-adlu wal insaf. Keadilan dan proporsionalitas. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat agama kita ini, dari sekian banyak ajaran agama kita, orang itu bisa berbeda pandangan pada 3 domain besar. Yang pertama adalah pada persoalan-persoalan yang masuk di dalam masalah muamalah duniawiyah, termasuk persoalan politik dan permusyawaratan. Orang boleh berbeda, ya kan? Rasulullah SAW ketika memimpin perang Badar, termasuk perang Uhud, beliau selalu ditanya oleh para sahabat, apakah strategi yang diterapkan oleh Nabi ini adalah bagian dari wahyu ajaran agama atau murni pandangan Nabi? Nabi menyatakan ini pandanganku, wal harbu khud'ah, dan perang itu adalah tipu daya. Dan para sahabat biasa kemudian saling berdiskusi untuk menentukan di mana letak kita melakukan pertahanan. Termasuk ketika selesai melakukan perang Badar dan 70 orang pemimpin musyrik meninggal waktu itu, mati, sebagian kan ditawan, Pak. Sekarang bagaimana sikap kita kepada tawanan Badar ini? Kita bisa tahu, yang ditanya oleh Rasulullah SAW pertama adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dengan kapasitas beliau dan karakter beliau langsung bunuh semuanya. Jangan sisakan satu. Langsung pandangan beliau tegas, bunuh. Rasulullah minta pandangan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq orang yang sangat lemah lembut sesuai dengan karakter kepribadian beliau. Beliau tidak setuju dengan pandangan Umar bin Khattab. Tapi mereka ditawan, lalu mereka diberikan kompensasi. Yang pandai mengajar, taklimlah untuk membaca. Yang pandai ini ajar mereka, jangan dibunuh. Rasulullah SAW sebagai orang yang sangat kasih, dia berpihak kepada pandangannya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi apa kata Al-Quran? Salah. Yang dibenarkan oleh Al-Quran adalah justru pandangan daripada Umar bin Khattab. Seharusnya ini perang dan aksi militer pertama, semuanya dibunuh. Tapi apakah mereka saling menyesatkan? Tidak. Ini masalah politik. Sekarang saya tanya saudara, faktanya Aisyah radhiyallahu taala anha menjadi pemimpin perang untuk menghadapi Khalifah Utsman bin Affan. Apa sikap saudara? Anda berani menyesatkan? Tidak. Iya kan? Itu politik, Pak. Maka para ulama kita berbicara apa? Para sahabat ini ahlul adl. Mereka orang-orang yang kredibilitasnya sudah dijamin Al-Quran. Tapi ketika terjadi suatu persoalan, itu adalah ijtihad. Maka Ali bin Abi Thalib ketika memeriksa pasukan yang terbunuh waktu itu, beliau mengatakan, hum ikhwanuna bagaw alaina. Mereka adalah saudara-saudara kita, tapi mereka melampaui batas kepada kita. Sebagai pemimpin yang sah, Ali bin Abi Thalib berhak, Pak, memerangi mereka. Tapi apakah mereka kemudian salah sikap saudara menjadi persoalan akidah yang serius? Kalau sahabat dikafirkan, maka Anda telah menjadi khawarij.
Mengerikan, Pak. Jadi kemarin waktu Pilpres 01, 02, 03 masing-masing berijtihad. Jangan saling menyesatkan. Yang satu milih Anies Baswedan, yang satu milih dua siapa? Pak Prabowo, yang tiga milih Pak Ganjar. Jangan pula merasa yang ditentukan oleh KPU lalu masuk surga, belum tentu juga. Jadi masing-masing beristighfar biasa saja, Pak. Maka Muhammadiyah dalam konteks politik mengatakan, politik adalah urusan muamalat duniawiyah. Tidak perlu Anda saling mengkafirkan. Anda berani mengkafirkan sahabat karena sikap politik mereka yang berbeda waktu itu. Tidak ada yang berani setahu saya. Lah kalau sahabat seperti itu saling menghormati, mengapa hari ini tidak? Itu salah satu. Yang kedua, dalam urusan-urusan yang bersifat agama, yang memang di situ kita boleh berbeda pandangan. Mohon maaf, Pak, dengan segala penghormatan saya kepada teman-teman yang mengharamkan musik, Anda nggak bisa mengatakan itu absolut dan mutlak, karena masih ada pandangan ulama yang lain, termasuk hadis-hadis yang digunakan. Itu masalah khilafiyah saja. Jadi contoh yang banyak dinukil oleh para sahabat, para ulama kita adalah ketika setelah peperangan Uhud, sekelompok sahabat itu diutus oleh Rasulullah pergi ke Bani Quraidah untuk melihat apa yang terjadi. Nabi instruksinya, jangan kalian sholat asar kecuali telah sampai di Bani Quraidah. Persoalannya, maghrib mau datang, mau tiba, segera terbenam matahari. Maka sebagian sahabat takut kehabisan waktu sholat di jalan. Sahabian yang lain tekstual, loh perintahnya sholat di sana, hatta walaupun setelah masuk waktu maghrib. Besoknya ketemu Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah mencela satu di antara kedua kelompok sahabat? Tidak. Maka saya bacakan sampai saya sebutkan di sini, ya, kalau biar tidak salah bahasa Arabnya di sini. Sampai Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, yang pensyarah kitab Sahih Bukhari, beliau kemudian mengatakan kepada kita, ya, mengajarkan kepada kita di sini, ketika menghadapi persoalan yang seperti itu, tidak ada alasan bagi siapapun di antara umat Islam ini kemudian untuk saling mengatakan Anda sesat atau Anda berdosa. Tidak ada konteks dosa di dalam ijtihad. Mereka beristihad. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, siapa yang beristihad dan akurat istihadnya dia dapat 2. Kalau istihadnya tidak akurat, bukan batil, bukan salah, Pak, tidak akurat. Asoba gini, Pak, Anda ingin memanah. Ada lingkaran panah yang paling dalam nomor 1, di 2 itu nomor 2, 3, 4, 5 misalnya. Kalau Anda memanah persis itu di nomor 1 lingkaran paling sentral, maka itu asoba. Tapi selama masih di dalam lingkaran, mau 2, 3, 4 atau 5, itu namanya akhtoa, tapi masih ada di lingkaran itu. Tapi kalau mama gupron itu nomor 7. Jadi saudara sekalian yang saya hormati, ini menjadi sangat penting bagi kita. Oleh karena itu, apa kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dengan dalil yang saya sampaikan? Wa qad istadalla bihil jumhur ala adami ta'simi man ijtahad. Dengan dalil yang saya sampaikan kisah sahabat tadi, dijadikan dalil oleh jumhur ulama bahwa kita tidak boleh menisbatkan dosa kepada orang yang tidak akurat di dalam berijtihad. Mengapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yu'annif ahadan minat ta'ifatain. Karena Nabi enggak pernah berlaku kasar kepada satu di antara 2 kelompok sahabat. Yang satu sholat asar pada waktunya, yang satu sudah habis waktu. Coba lihat. Falau kana hunaka ismun la'anna faman asim. Kalau itu perbuatan dosa, maka pasti dikerasi oleh Nabi. Gitu loh, Pak. Jadi tadi
Ustadz Fit Khaidir, Pak Yai sudah menjelaskan Muhammad tarjih ketika memutuskan sesuatu dengan seperangkat alat yang dirumuskan, maka apa yang terjadi? Ma'a adami ibtali ar-ra'yil akhar. Tentu ra'yil akhar itu al-mustanid juga alal adillah as-sahihah. Jadi yang kita putuskan tidak otomatis menafikan pandangan orang lain selama pandangan orang lain itu juga memiliki dasar yang sama-sama valid, gitu loh Pak. Maka Muhammadiyah tidak pernah menyalahkan keputusan Menteri Agama dengan dasar ru'yat yang 3 derajat. Walaupun kita tahu 3 derajat nggak ada dalilnya juga, itu keputusan politik. Tapi karena sampean di Muhammadiyah yo konsisten, katanya mau bareng-bareng masuk surga. Nah yang ketiga, kita nggak ada ruang Pak, yaitu perbedaan-perbedaan pandangan dalam keyakinan. Pandangan keyakinan kita nggak ada ruang untuk membenarkan, tapi wajib kita untuk toleran. Allah paham betul, tidak ada perbuatan yang lebih menyakitkan bagi Allah, dan Allah sangat cemburu ketika seseorang itu mensekutukannya. Iya kan? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tidak ada dosa, innasyirka la zulmun azim. Tapi apa yang rojih di kalangan para ulama tafsir? Ketika orang itu bertaubat, selesai juga dosa-dosa yang telah lama, walaupun itu perbuatan syirik. Allah tahu dan meletakkan perbuatan syirik setinggi itu Pak. Tapi Allah mengatakan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. You nggak boleh mencaci maki Trinitas. Padahal Allah tahu itu. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sebagai fakta keragaman, Anda nggak boleh kecuali bersikap lapang. Lakum dinukum waliyadin. Tapi sebagai sebuah keyakinan akidah teologis, kita harus meyakini ini yang benar, ini yang hak, ini yang batil. Itu kepada orang yang beragama lain. Masa sih urusan-urusan fikih kita kemudian menjadi sangat seperti itu? Tidak ada ruang untuk saling apa. Nah jadi saudara sekalian yang saya muliakan, kalau kita di Muhammadiyah memberikan catatan-catatan seperti itu, mohon maaf Pak, jelek-jelek kita kayak begini ini kategorinya pimpinan Pak. Kullukum ra'in. Saya sebagai orang majelis tablik, ini ra'iyah saya ya umat saya di Muhammadiyah, dan saya pun akan ditanyai oleh Allah an ra'iyatihi. Siapa itu? Ya orang-orang yang saya tabligi di Muhammadiyah. Maka saya pribadi Pak, mohon maaf loh, ya tidak rela juga agama ini diombang-ambingkan oleh dunia digital. Kan kita sudah bilang, raditu billahi robban. Tuhan kita ini Allah, bukan Tuhan artifisial Pak, bukan Tuhan digital. Ya kan? Wabil islami dina. Agama kita ini Islam, bukan cyber religion, bukan agama cyber. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Teladan kita ini nyata, Muhammad alaihi salatu wassalam namanya. Di Maras Muhammadiyah tersebut nama itu. Kita nggak mau ada nabi-nabi baru bernama cyber prophetic, nabi-nabi internet. Itu aja kepentingannya Pak, nggak ada yang lain. Nah bagi kami, wa'tasimu bihablillahi jami'an itu nggak berlaku sendiri Pak.
Itu baru satu sisi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Anda nggak bisa mengklaim berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah tanpa satu yang lain. Wala tatafarroku. Maka al-i'tisam bil Quran was Sunnah, berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, itu harus balance dengan semangat anti perpecahan. Maka saya meragukan orang yang menegakkan Quran dan Sunnah dengan semangat perpecahan. Itu Al-Quran. Itu poin satu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tatafarraqu. Ketika saya memahami betul Anda menggunakan pandangan fikih yang ini, apa sih sulitnya Anda juga memahami kami yang menggunakan pandangan fikih yang ini? Itu saja, Pak. Kalau sampean tahu ini warga Muhammadiyah, mengapa tidak direlakan saja misalnya dia ngaji serius dengan pandangan-pandangan sesuai dengan manhaj yang sudah ada di dalam Muhammadiyah. Jangan mengatakan Muhammadiyah sesat, nah ini persoalan. Hisab ru'yat sesat, ini persoalan. Kalau Anda bilang sesat, ya majelis tablik ya harus di depan. Ngopi kita. Bukan perang, ngopi. Itu aja persoalannya. Poin yang kedua, orang selalu terinspirasi dengan hadis, ya kan? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dialah golongannya orang itu. Sekarang ini namanya tasyabbuh al-zahiri. Maka umat Islam selalu reaktif kalau ada orang muslimah pakai pakaian sinterklas pada bulan Desember, ya kan? Pakai pakaian apa begitu. Kita sensitif pada tasabuh yang kayak begitu. Tapi pada tasabuh al-batini, tasabuh yang batin mental, kita menikmati. Apa itu? Wala takunu minal musyrikin. Hei umat yang beriman, jangan seperti orang-orang musyrik. Seperti apa mereka? Alladzina farraqu dinahum, yang mereka memecah belah agamanya. Apalagi memecah belahnya atas nama sunnah, lebih kacau lagi. Kalau orang pecah belah atas nama judi online, malaikat maklum, Pak. Tapi kalau mecah belah umat dengan dalil, nah ini yang persoalan. Jadi nggak lebih nggak kurang, Pak. Jadi teman-teman sekalian, Wamenlu Tiongkok tidak punya Tuhan, Pak, karena dia nggak boleh beragama. Mungkin dia punya Tuhan, kita nggak tahu Ustaz Fit Haidir ya. Tapi ofisial mereka nggak boleh beragama, Ustaz. Itu pun kami datangi, Pak, saya datang. Pak Abdul Mukti datang, Pak Yai Sa'ad datang, kita datang. Kita sampaikan pesan-pesan kebaikan. Saya ketemu dengan pimpinan Partai Komunis di Xinjiang. Ketika kami dibawa ke satu eksibisi pameran anti terorisme, apa yang saya tanya? Saya ngomong kepada beliau, Pak Alijan, saya bilang, ketika Anda berbicara tentang separatisme terorisme, saya ingin tanya, apakah di dalam benak pemimpin Anda, pemimpin otoritas Tiongkok dan Partai Komunis Cina, itu meyakini dan percaya Islam mengajarkan itu, Pak? Oh tidak. Coba, dia mengatakan tidak. Kami tidak percaya Islam mengajarkan terorisme. Yang kami percaya adalah terorisme satu ideologi sendiri, yang bukan Islam itu sendiri. Walaupun yang di display itu ISIS semua itu, Pak. ISIS. Jadi kita sudah sampaikan, nah kita bilang, ya kami mengapresiasi dan terus mendukung pemerintah Tiongkok agar memberikan kebebasan beragama khususnya kepada umat Islam. Kita sampaikan, Pak, kepada orang mengaku tidak bertuhan, apalagi kepada sesama Muslim. Nah sekarang Anda perlakukan seperti ini. Kalau umat Islam kayak begini, Pak, selesai kita. Apa masalah yang nggak bisa diselesaikan, Pak? Ya kan? Masalah pemilu aja kan sudah selesai semua. Begitu selesai bagi kursi, selesai ghanimah. Kurang apa heroiknya ya? 2019, 2024. Luar biasa.
tapi politik bisa berakhir di meja perundingan bagi kekuasaan. Tapi kalau dalam agama tidak sesederhana itu, Pak. Sekali Anda mengatakan sesat, bid'ah, apalagi kafir, mungkin orang itu akan membawanya sampai mati. Maka Rasulullah mengatakan sangat keras, siapa yang qala li akhi, siapa yang mengatakan kafir kepada saudaranya, hanya dua kemungkinan. Pengkafiran itu benar, maka dicatat oleh Allah sebagai kebenaran. Kalau tidak, kalimat ini kata Rasul akan naik ke langit dan tidak ada tempat di langit, maka akan kembali kepada orang yang mengucapkannya itu sendiri. Jangan mudah-mudah menyesatkan, jangan mudah-mudah mempasikkan. Tambah lagi sekarang Pak Fit Haidir, jangan mudah-mudah meliberalkan. Hanya beda pendapat ya liberal. Nah, saya kira ini penting bagi kita saudara sekalian yang saya hormati. Masalah ijtihad semuanya bisa kita akan selesaikan. Tapi satu hal yang kita khawatirkan, ketika politik dan agama itu berselingkuh, maka yang terjadi adalah pertaruhannya nyawa. Dan itu pernah terjadi di dalam sejarah agama kita. Contohnya peperangan yang telah terjadi tadi. Itu ketika agama tidak mudah dipisahkan dari politik. Jadi berbahaya sekali. Nah, alhamdulillah di Indonesia otoritas agama ini masih terpusat, Pak. Tidak diserahkan kepada kabupaten masing-masing. Kalau agama diserahkan kepada kabupaten masing-masing, berbahaya sekali nanti. Fatwa politik ini akan keluar sejumlah pilkada. Jadi kalau pilkadanya 100, nanti fatwanya 100. Pernah nggak terjadi di dalam sejarah Islam? Pernah. Saya anjurkan bacalah kitab yang sangat bagus, riset ditulis oleh Profesor Dr. Al-Khilani, diterjemahkan oleh sahabat saya Ustadz Asep Sobari dan Ustadz Amaluddin Doktor. Judulnya itu Hakadha Zaharajil Salahuddin Al-Ayyubi wa hakadha adatil Quds. Beginilah bagaimana munculnya generasi Salahuddin Al-Ayyubi ketika meraih Palestina, dan beginilah Al-Quds itu kembali ke umat Islam. Judulnya kemudian Indonesianya itu misteri yang ada di Palestina itu. Itu diceritakan bagaimana tawuran terjadi antar mazhab dan bagaimana antara ulama yang A bersekongkol dengan para khalifah, kemudian menangkapi ulama-ulama lain yang berbeda pandangan. Terjadi dalam sejarah Indonesia, jangan sampai ini terjadi ya. Oleh karena itu ini kami sampaikan saudara sekalian. Demikian saja Ustadz Fit Haidir dan bapak-bapak pimpinan yang lain ya. Bila mana ada hal yang perlu kita diskusikan ya nanti kita diskusikan. Bila tidak ada ya saya kira dicukupkan, dan cukuplah di sini para guru kita Ustadz Fit Haidir, Pak Yai, dengan para masyayikh kita di sini sudah lebih dari segala-galanya. Nah, sekarang juga tadi yang S2 oke. Saya umumkan juga di sini insya Allah setelah ini kita akan mengirim kader. 37 kader kita, hafidz Quran 30 juz semuanya, itu sedang berada di Tripoli. Ini sejak pasca muktamar ya, yang kemarin dikirim itu insya Allah kita tekan mereka, bukan tekan, motivasi untuk tidak pulang sebelum doktor. Mereka para hafidz Al-Quran 37. Insya Allah habis Eid ini 5 dari jalurnya Ustadz Adi Hidayat, 5 dari saya. Tadi saya minta ke Ustadz Pak Yai Fit itu untuk S2. Kualifikasi utama 1 bisa berbahasa Arab, 2 hafal Quran. Minim ya 20 lah, 20. Nah, untuk yang ke depan ini insya Allah saya belum berani menentukan bulan. Bagi kader yang memiliki kualifikasi, kalau ini tidak harus pandai bahasa Arab karena S1, tetapi dia punya modal Al-Quran, segera nanti saya minta ke Ustadz ketua tabligh kita, Ustadz nanti
minta tolong untuk dikumpulkan syahadah, transkrip nilai, syukur kalau sudah punya paspor. Ya. Timur Tengah bukan segala-galanya, tapi ini ikhtiar saja. Jadi kita berharap nanti kader-kader kita 10 tahun itu bisa kembali, dan harus kembali ke daerahnya. Nggak boleh nanti jadi dokter lalu tinggal di Jogja, harus kembali, harus ada ininya. Ustadz Fit, ada ininya Ustadz, antum bikin akad Ustadz. Ya, kembali ke pondok Ustadz, kembali ke pondok. Saya kira ini saja sudah, ya, selebihnya kita ngopi bareng. Jadi pesan saya, kalau ada perbedaan pandangan, mari kita ngopi bareng, buka kitab bareng. Ya, buka kitab bareng. Saya kira demikian. Wassallallahu Nabi Muhammad, nasrun minallahi fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.